Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Mutiara Azara. Nama saya Haura Vanessa. Nama saya Lutfi Abdul Salam. Wahyu Adi Cahyono. Nama saya Andre Widansyah. Kami dari kelompok 7 ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Jadi hari ini kita akan mewawancarai beberapa profesi yang berbeda di suatu mall yang ada di Jakarta. Jadi seperti apa keseruannya dan seperti apa tanggapan mereka tentang keterampilan berbicara, mari kita saksikan. Ya penting. Sangat penting. Keterampilan berbicara itu ya dalam keseharian itu kan kita memang perlu komunikasi. Jadi keterampilan berbicara itu penting. Keterampilan berbicara itu penting banget ya, karena penyampaian informasi itu dari keterampilan kita menyampaikan satu maksud dan tujuan, ya kan, supaya orang yang kita ajak komunikasi itu bisa menerima, ya kan, bisa menerima maksud dan tujuan yang kita harapkan. Ya kalau sales itu nggak cuman tata bahasa ya, tapi bentuk cara body language kita juga akan terbaca sama lawan bicara kita. Apalagi kita bergerak di bidang sales. Kalau sales cara bicaranya aja sama ibu-ibu, sama anak muda atau sama anak kecil itu akan berbeda. Oke. Gitu. Jadi kita harus langsung kita ketemu orang ya kita harus bisa membedakan langsung tuh kayak gitu. Kalau karena aku orang zaman dahulu kala, aku nggak ngerti cara tata bicara anak-anak sekarang ya, yang anak-anak gaul, apalagi yang dijawab kalau di WA aja cuman doang. Anak-anak aku nggak ngerti gitu. Kenapanya kita zaman dahulu kala ya biasa aja. Kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak yang disingkat-singkat tuh. Apalagi anak gaul. Anak sekarang cenderung bahasanya kan nggak formal, ya kan. Jadi kalau orang-orang kayak saya mungkin ya kan kelahiran tahun 80 ke atas itu bahasa bicaranya biasanya formal terus, tapi kita sebagai orang-orang yang generasi bukan generasi Z ya, itu kita menyesuaikan aja, ya kan, menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Itu yang paling penting. Lawan bicara kita seperti apa. Kalau lawan bicara kita misalkan generasi Z ya kita harus ngikutin gaya bicara dia supaya maksud dan tujuannya bisa tercapai. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya ngomongnya gimana asal-asal gitu ya, sembrono gitu. Kalau zaman dulu agak kayak tertata gitu bahasanya. Ya kalau sekarang tuh kayaknya kurang sopan gitu kalau zaman dulu. Gimana orang tua ya. Pokoknya apa kata orang tua diturutin. Kalau sekarang kan malah Ini cucunya langsung dengerin ya, Bu ya. Gitu. Pokoknya mau kemauan dia sendiri. Orang tua ngomong kayaknya kurang didengar gitu. Menurut Ibu apa pentingnya? Pentingnya ya kita ada tutur bahasa yang baik gitu. Jadi kita kalau ngomong sama orang itu kan jadi ada sopan satunya gitu. Iya. Sekarang kan udah ada slang-slang yang baru kayak Sigma, Chan, itu kayak gitu kan. Ya dulu emang beda banget. Kayaknya kalau dulu biasanya ya Lebih budayanya lebih sopan kan. Sekarang apalagi dengan adanya internet, globalisasi, jadi ya kita itu terpengaruh sama budaya yang lain. Jadi ya makanya kayak muncul kata-kata kasar ya itu juga banyak muncul di sekarang. Berarti kita harus tahu dulu, ya kan, kesenangannya dia apa, ya kan, sehingga membuat cair suasana, ya kan. Kalau misalkan orangnya misalkan dia sudah cair suasananya, kemungkinan besar sih bisa lah diajak ngobrol. Secara pribadi kita harus tetap sabar sih, karena kan kita masih nggak tahu orangnya gimana ya. Jadi ya bersabar aja. Kita sudah selesai melakukan wawancara di suatu mall di Jakarta di berbagai profesi yang ada di kehidupan kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari kegiatan berbahasa. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi berbicara adalah aspek yang paling penting di kehidupan manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keterampilan berbicara itu tujuannya untuk berinteraksi atau berkomunikasi antara sesama individu maupun kelompok.
Dari berbicara, kita bisa menentukan sikap dan tingkah laku seseorang. Dan keterampilan berbicara yang baik dan benar harus kita pahami dan kita pelajari juga. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah bergaul atau beradaptasi, terutama dengan lingkungan masyarakat. Dengan mempertimbangkan cara bagaimana kita menyampaikan suatu informasi dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dengan itu tujuan berbicara dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar dan lawan berbicara.